Improving your storytelling. Improving your storytelling. Ini adalah review buku saya pada pagi ini ya. Jadi saya ini sudah sejak kecil senengannya sama story ya. Dan di dalam seminar-seminar saya selama mungkin 20 tahun terakhir selalu saya mungkin sudah bercerita ribuan story ya. Jadi story ini dekat dengan saya karena itu buku ini cukup menarik karena di antara mungkin ada 10 buku saya tentang storytelling, buku ini yang cukup dalam dan cukup pas dengan apa yang saya inginkan. Jadi pagi ini saya review, saya mulai dengan sebuah story ya. Ada seorang stone cutter. Stone cutter ini pemotong batu di gunung di zaman kuno itu, kalau batu itu kan dipotong, diangkat ke kota, dipakai untuk membangun rumah atau apa. Ada seorang stone cutter yang sedang tiap hari bekerja memotong gunung itu, batunya dipotong gitu ya. Dan tiap hari dia lewat dan dia selalu berpapasan dengan seorang yang sangat kaya gitu ya. Pakaiannya necis, pakaiannya zaman kuno ya, belum ada mobil, belum ada. Dan dia selalu iri, dia bilang, aduh, kalau saja aku jadi orang kaya seperti itu, tentu enak sekali. Tiba-tiba ada keajaiban. Tung, dia jadi orang kaya, dia jadi orang kaya. Nah ketika dia jadi orang kaya, oh dia bangga nih, dia jadi orang kaya berpakaian jas rapi dan lain-lain. Dan tiap hari dia pergi kerja. Pada saat pergi kerja dia selalu kepanasan, berkeringat sekali ya. Dan dia bilang, aduh aku ini kalah sama matahari. Kalau aku jadi matahari, aku bisa membuat semua orang merasa panas di dunia ini ya. Dan ada keajaiban, dia jadi matahari. Ya. Ketika dia jadi matahari, dia menerangi semua, membuat semua orang merasa kepanasan. Tapi ada hari-hari tertentu, ada awan yang begitu banyak, mendung awan, dan dia dikalahkan oleh awan itu. Dia tidak bisa lagi menerangi bumi ini. Dia jengkel dan dia bilang, kalau aku jadi awan, aku lebih powerful daripada matahari. Dan ada kejadian, tung, dia jadi awan. Ketika dia jadi awan, dia gagah perkasa, dia menutupi matahari, membuat semuanya jadi rindang ya. Dan dia tiba-tiba terlalu terdorong oleh angin, dia jengkel ini. Wah, angin ternyata lebih powerful dari saya. Kalau saja saya bisa jadi angin, tung, jadi angin dia. Dia bisa meniup semua orang. Dia tiupi semua ya, semua angin dia tiupi. Ketika dia tiup semua, dia menjadi bagian yang paling powerful di dunia ini. Tapi dia nggak bisa meniup gunung ya. Jadi gunung ini yang besar ini menutupi anginnya dia, dan dia tidak bisa menembus gunung itu. Dia jengkel, ternyata gunung lebih powerful dari aku. Aku ingin menjadi tung, jadilah dia gunung gitu ya. Jadi mountain gitu ya. Sekarang aku perkasa, angin apapun tidak akan mengalahi aku, matahari pun aku tidak takut. Tapi dia selalu merasa kakinya sakit. Kenapa sih? Ada orang memukul-mukul batu di kakinya dia dan mencungkili kakinya satu demi satu. Dia jengkel, dia bilang, aduh orang itu, aku pingin jadi dia. Kembalilah dia jadi stone cutter, memotong batu yang sedang memotong gunung itu. Nah teman-teman sekalian, ini story pendek yang ada di buku ini ya. Nah pertanyaan saya, apa makna story ini buat Anda? Nah ini, saya lepas dulu, apa makna story ini buat Anda? Saya lepas dulu, nanti kita kembali pada bagian ini. Yang menarik dari buku ini, menurut saya, ada banyak elemen tentang storytelling yang bisa Anda pelajari ya. Contoh, dia bilang di dalam storytelling, waktu, time, itu berjalan. Ya. Dan ketika Anda sedang storytelling, ini tipsnya ya, jangan terlalu memikirkan, sebaiknya aku menghilangi, sebaiknya aku lebih banyak berdiri, bergerak, sebaiknya. Nah, suara-suara itu membuat Anda berpikir akan sesuatu dari luar yang mengganggu pikiran Anda. Begitu Anda masuk ke dalam saat Anda melakukan storytelling, lupakan semua itu. Just do the storytelling. Nanti pada saat memperbaiki storytelling Anda, pada saat Anda memperbaiki diri Anda, itu oke, baru berpikir, lain kali saya melakukan apa. Tetapi di dalam saat itu Anda harus berada di dalam story itu dan berusaha sharing. Jangan memikirkan, lain kali aku pakai buku apa saya nih ya sekarang ya. Jadi just tell the story, the best that you can do, lakukan sebaik mungkin dan tidak usah memikirkan hal yang lain ya. Jadi ada satu kalimat yang saya suka, no right way to tell story. Tidak ada cara yang paling benar untuk menceritakan sesuatu. Ada orang yang suka lelucon, ada orang yang suka story-nya itu lamban, pelan, tapi merasuk. Ya. Ada orang yang suka memakai gesture ya, supaya lebih powerful. Tetapi setiap orang itu beda. Ya.
gaya kita di dalam storytelling itu menjadi penting. Gaya kita, saya selalu berkata bahwa gaya kita di dalam mengajar, di dalam public speaking, di dalam storytelling itu sangat powerful, tergantung dari diri kita. Nah, di dalam sebuah story ada 3 seperti ini. Ada hubungan antara storyteller kita dan pendengar. Kita punya hubungan dengan story kita punya hubungan dengan audiens kita. Tetapi bagaimana audiens kita menginterpretasikan story itu? Nah, itu terlepas. Kita tidak punya kuasa untuk memaksakan bahwa story ini maknanya seperti ini. Tidak bisa begitu. Ya. Kita hanya punya hubungan dengan story kita dan kita punya hubungan dengan audiens kita. Bagaimana audiens kita memaknai story kita tergantung dari audiens kita. Ya. Nah, story itu adalah tentang transfer of imagery. Jadi ketika saya berbicara, saya menjadi matahari ya. Jadi matahari itu menyinari. Jadi dalam benak Anda ada matahari yang sedang menyinari bumi ini ya. Jadi ketika kita berbicara di dalam bahasa oral, language, kalimat ya, kalau Anda lihat gambar ini di mana ada gambar orang menceritakan tentang ada pesawat ke luar angkasa, maka di benak Anda bisa aja pesawat itu pesawat ulah-alik, bisa aja itu pesawat terbang, bisa aja itu pesawat capung, karena apa yang saya katakan itu adalah sesuatu bahasa yang tidak lengkap, tidak ada image-nya, jadi hanya ada kata-katanya saja, dan itu akan membentuk image di dalam benak Anda sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga bagaimana wajah Anda, bagaimana nada suara Anda, bagaimana postur Anda, bagaimana variasi tone Anda, itu sering lebih bermakna daripada kalimat yang Anda ucapkan. Gitu. Saya kasih contoh ya. Kalau Anda mengatakan hal yang paling tidak enak aja ya, misalkan ya, bangsat orang itu ya, kurang ajar banget deh, aku paling benci sama orang itu ya. Wah, apakah Anda memaki? Ya. Karena apa yang saya suarakan itu suara yang ramah, walaupun maknanya memaki. Dan orang itu akan jauh lebih memaknai suara dan gesture Anda daripada kata-katanya. Ini yang ada teori Mehmarian yang bilang bahwa 55% dari gesture, 32% dari nada kita, dan hanya 8% dari kata-kata. Itu baru terjadi ketika kita melawankan antara apa yang Anda katakan dengan cara Anda mengatakannya. Maka cara Anda mengatakannya itu jauh lebih powerful di dalam benak pendengar Anda. Ketika sesuatu berlawanan, dia akan lebih ikut pada cara Anda menyampaikan hal itu ya. Ini yang beberapa poin yang cukup menarik. Nah, satu lagi tentang pause. Jeda itu penting dan sering sekali pembicara awal lupa memanfaatkan jeda. Baru saja saya memanfaatkan jeda. Kita selalu dang, kadang-kadang perlu diam sebentar. Baru masuk lagi. Membiarkan kalimat kita masuk ke dalam benak orang, dan setelah masuk ke dalam benak orang baru kita berhenti sejenak biar refleksi itu terjadi, baru kita pakai di dalam jeda itu. Jeda itu adalah salah satu yang juga sangat powerful ketika kita bercerita ya. Nah, ada 2, dia bilang leaning forward. Kalau ada lelucon tuh orang kan mendengarkan sesuatu dan maju ke depan, dan leaning backward. Ini leaning forward dan leaning backward. Leaning backward itu ceritanya enak ya, aku tak rileks mendengarkan. Maknanya bagus. Jadi kadang-kadang cerita itu bisa membawa orang lebih powerful ke depan bergerak, kadang-kadang membuat orang lebih powerful untuk beristirahat. Tergantung bagaimana kita memaknai sebuah cerita. Nah, kembali ke cerita tentang stonecutter tadi ya. Yaitu seorang pemahat batu yang memahat batu. Pertanyaannya, maknanya buat Anda apa? Dia bilang setidaknya ada 10 makna di buku ini bilang. Yang pertama, dibilang bahwa ternyata tidak ada gunanya ngejar sebuah power itu. Karena power itu akan ada power yang lebih besar. Ada yang bilang lebih baik menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri saja. Stonecutter, gak usah berubah jadi matahari dan lain-lain. Ada yang bilang kamu tidak bisa menjadi happy buat orang lain. Kamu lihat orang lain happy, ternyata dirimu sendiri mungkin lebih happy dari orang lain. Ada yang memaknai, wah ceritanya bagus ya, karakternya macam-macam ya. Dia bilang gitu ya. Ada yang bilang lagi,
rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Selalu orang punya pandangan gitu. Ada yang bilang lain lagi, ceritanya sudah mulai repetitif ya, berulang ya. Sebentar lagi jadi apa ya? Jadi apa ya? Bisa jadi di benaknya begitu. Ada yang bilang, ini cerita yang gampang untuk membuat anak kecil bisa bergerak dan melakukan pelajaran tentang storytelling ya. Lalu ada yang bilang lagi, orang-orang itu selalu melihat orang lain yang dikira lebih enak dari dirinya sendiri. Padahal tidak selalu. Matahari punya tantangan awan, awan bisa kalah dengan angin ya, dan seterusnya ya. Terus dia bilang, ada yang bilang bahwa wah, cerita ini memberikan perspektif baru buat kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih berbeda. Ada juga yang bilang bahwa ternyata di dalam alam ini semuanya saling berhubungan. Ya, salah satu dengan hal lain itu saling menyambung satu sama yang lain. Nah, kenapa saya ceritakan 10 story ini dengan Stonecutter? Ternyata semua story itu bisa dimaknai dengan cara yang berbeda oleh setiap pendengarnya. Hati-hati tentang hal itu. Mungkin saja story Anda sudah benar, tetapi seperti yang saya bilang, ini Anda, ini story Anda, dan ini adalah audience. Audience Anda ketika melihat story Anda, maknanya bisa sangat beda sekali. Tergantung dari bagaimana audiens Anda bereaksi terhadap makna itu. Anda punya intensi, maksudku intensi adalah begini ya, supaya ini memahami, ternyata bisa salah paham. Nah, ini bagian dari improving your storytelling. Bagaimana kita memperbaiki cerita kita, improving your storytelling ya. Buku ini cukup bagus menurut saya, dan sebagian dari buku ini saya petik, saya pakai untuk beberapa bagian dari seminar. Yang menarik di dalam storytelling adalah bagaimana kita bisa membuat apa yang ada di dalam pikiran kita menjadi kalimat bahasa yang sederhana, tetapi buat kacamata pendengar dapat dimaknai dengan lengkap, sehingga itu bisa merasuk dan masuk ke dalam diri kita. Storytelling sudah ada sejak zaman yang sangat dulu, sebelum ada tulisan, ketika kita hidup di gua, sebelum ada baju, ketika kita masih berapi unggun dan makan daging yang mentah lalu dimasak, dipanggang dengan api seperti di film-film kuno ya. Storytelling sudah ada sebagai alat untuk bercerita dari sebuah kejadian kepada kejadian lain. Sebelum hal itu ditulis di dalam sebuah transkrip, semuanya mengalir dari generasi ke generasi dengan storytelling. Karena itu, sadar atau tidak, storytelling adalah salah satu tools yang sangat powerful. Ketika Anda menceritakan kepada anak Anda yang usianya 5, 6, 7 tahun, tiap malam minta diceritai, ya, baik tentang Gulliver's Travel atau tentang Pinocchio yang hidungnya panjang, atau tentang sepatu kaca, atau tentang apa saja ya. Hal-hal yang seperti itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena itu, storytelling menjadi suatu tools yang sangat powerful di dalam kita melakukan marketing, public speaking, teaching ya. Bahkan saya ketika mengambil strategic marketing management di Stanford ya, pada banyak tahun yang lalu, ternyata didatangkan orang dari Pixar untuk mengajari kita tentang storytelling. Bahwa sebagai seorang marketer itu sangat powerful kalau Anda mengerti tentang storytelling. Sebagai seorang sales sangat powerful Anda untuk menjadi storytelling. Sebagai seorang public speaker, sebagai seorang teacher sangat powerful untuk Anda bisa memahami storytelling ya. Semoga acara pagi ini singkat tentang improving your storytelling bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat bercerita. Salam sukses selalu untuk Anda.